Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fitri selaku pengampu mata pelajaran biologi, saya Raffinindra Kumara dari kelas 11 IPA 2 absen 30. Saya di sini ingin mempresentasikan sistem endokrin manusia. Sebelum memasuki materi, dalam sistem endokrin kita akan membahas 4 poin, yaitu pengertian dari sistem endokrin, 2 fungsi sistem endokrin, ketiga klasifikasi, dalam hal ini yaitu organ-organ dalam sistem endokrin, keempat kelainan atau gangguan yang dialami pada sistem endokrin. Yang pertama yaitu pengertian sistem endokrin. Pengertian sistem endokrin, atau yang kita juga sebut sebagai sistem hormon, adalah sekumpulan organ-organ dalam tubuh manusia yang memproduksi hormon, yang merupakan senyawa organik yang menyampaikan pesan kimiawi melalui aliran darah menuju seluruh sel atau jaringan tubuh manusia. Sistem endokrin sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu endo, di dalam, krenein atau krin, memisahkan atau menyekresi. Kedua, fungsi sistem endokrin. Secara umum, fungsi sistem endokrin yaitu memproduksi dan mengatur hormon, yang mana hormon-hormon tersebut mengatur fungsi tubuh antara lain proses metabolisme, proses pertumbuhan dan perkembangan, emosi dan suasana hati, fungsi seksual dan reproduksi, siklus tidur, detak jantung, dan tekanan darah. Yang ketiga yaitu organ-organ sistem endokrin. Sebelum kita memasuki fungsi dan penjelasan dari organ sistem endokrin, saya akan memperlihatkan gambar posisi-posisi organ sistem endokrin. Seperti yang kita lihat di gambar di depan, sistem endokrin terdiri dari 10 bagian, yaitu hipotalamus yang berada di otak yang berwarna biru, sementara kelenjar pituari yang bulat yang berada di otak yang berwarna merah, sementara kelenjar tiroid berada di leher yang memiliki ukuran lebih besar dan berada di atas leher, sementara paratiroid yang berada di bawah dan ukurannya lebih kecil daripada kelenjar tiroid. Selanjutnya ada kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, yang dimana letaknya ada di ginjal dan ada di ujung ginjal. Terus selain itu ada kelenjar pankreas, lalu ada testis dan juga ovarium. Yang pertama kita memasuki kelenjar pituari atau hipofisis. Kelenjar pituari tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Yang mana dalam 3 bagian tersebut menghasilkan hormon-hormon tersendiri. Lobus anterior menghasilkan 5 hormon, yaitu hormon pertumbuhan yang mengatur pertumbuhan dalam tubuh manusia, hormon perangsang tiroid untuk menghasilkan sel-sel kelenjar tiroid, hormon adrenokortikotropik yang mana untuk mengatur dan menyekresi glukokortikotoid, hormon untuk metabolisme karbohidrat, yaitu hormon selanjutnya yaitu hormon perangsang folikel yang merangsang folikel untuk pertumbuhan ovarium, dan juga hormon estrogen pada wanita. Pada laki-laki yaitu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan spermatozoa dalam spermatogenesis. Selanjutnya yaitu ada hormon luteinizing yang mana pada perempuan berfungsi saat ovulasi dan juga sekresi progesteron, pada laki-laki yaitu untuk menghasilkan androgen yaitu testosteron. Selanjutnya yaitu lobus intermedia, yang mana lobus intermedia ini menghasilkan 2 hormon, yaitu endorfin, satu untuk menghilangkan nyeri, stres, dan juga setelah stres akibat dari aktivitas olahraga. Selanjutnya yaitu hormon plasa melatonin yang mana untuk membentuk pigmen dan menyebarkan sel-sel penghasil pigmen pada epidermis, yaitu pada kulit. Selanjutnya yaitu lobus posterior menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon antideutik yang mana untuk berfungsi untuk menurunkan volume air yang hilang akibat dalam urin melalui peningkatan reabsorpsi air dalam turbus contortus distal dan ductus constrictus pada ginjal. Yaitu oksitosin yang berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot polos
pada saat melahirkan dan mengeluarkan ASI pada ibu yang menyusui. Selanjutnya yaitu kelainan pada kelenjar pituitari. Bisa kita lihat dalam kelainan kelenjar pituitari ada 4, yaitu 1. Dwarfisme atau kerdil akibat kekurangan hormon pertumbuhan, gigantisme akibat berlebihan hormon pertumbuhan, akromegali akibat hipersekresi hormon pada saat masa remaja yang mana tidak merata, diabetes insipidus akibat kekurangan hormon antidiotik. Selanjutnya itu kelenjar tiroid yang mana menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon tirkosin yang mengatur metabolisme dan suhu tubuh. Yang kedua yaitu hormon kalkitonin yang mengatur kalsium darah. Kelainannya yaitu hipotiroidisme yang menyebabkan penurunan metabolisme tubuh dan juga menurunnya kalsium dalam darah, dan hipertiroidisme yang mana mengakibatkan metabolisme yang tidak akan teratur dan juga kalsium dalam darah tidak akan teratur juga. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid yang mana menghasilkan 1 hormon, yaitu paratormon, yang mana fungsinya ada 3, yaitu menstimulasi aktivitas osteoklas, penghancuran tulang, mengaktifkan vitamin D untuk mengonsumsi kalsium untuk tulang, lalu reabsorpsi kalsium pada tubulus ginjal. Kelainannya ada hipoparatiroidisme yang mana penurunan hormon pada kelenjar tiroid yang akan mengakibatkan pelemahan tulang. Terus hiperparatiroidisme yang akibat dari kelebihan sekresi hormon pada kelenjar paratiroid yang mana akan lebih sering mengalami stimulasi aktivitas osteoklas. Selanjutnya itu adalah kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal, yang mana terbagi menjadi 2 bagian, medula dan korteks. Pada medula menghasilkan 2 hormon, yaitu adrenalin untuk meningkatkan frekuensi jantung, metabolisme, dan juga konsumsi oksigen, dan noradrenaline meningkatkan tekanan darah dan stimulasi otot jantung. Selanjutnya korteks. Korteks menghasilkan 3 hormon, yaitu aldosteron yang mana mengatur air dan elektrolit dalam darah melalui natrium dan kalsium. Kedua yaitu glukokortikoid mengatur metabolisme glukosa, protein dan lemak, dan ketiga yaitu gonadokortikoid yang mengatur pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lainnya. Kelainannya dialami itu ada 3, yaitu penyakit Addison yang mana diakibatkan oleh kekurangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua yaitu Cushing disease yang disebabkan oleh hormon kortisol. Yang ketiga yaitu sindrom adrenogenital yang disebabkan oleh kesalahan pada hormon gonadokortikoid. Selanjutnya yaitu kelenjar pankreas menghasilkan 3 hormon, yaitu glukagon meningkatkan pengurangan glikogen hati, yang kedua insulin menurunkan katabolisme lemak, protein, dan kadar gula, serta meningkatkan sintesis protein dan lemak. Yang ketiga yaitu somatostatin yang mana membataskan hormon pertumbuhan dan menghambat sekresi glukagon dan juga insulin. Kelainan yang dialami yaitu 1. Diabetes mellitus yang mana akibat dari defisiensi hormon insulin. Yang kedua insulinomia yang mana penyakit tumor yang dapat menghasilkan hormon insulin yang penyebabnya masih belum diketahui. Selanjutnya itu kelenjar pineal. Kelenjar pineal menghasilkan 1, yaitu kelenjar yang menghasilkan 1 hormon, yaitu hormon melatonin yang mana menghambat produksi melanin dan melepaskan gonadotropin. Kelainan yang dialami yaitu tumor pada kelenjar tiroid. Selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus ini menghasilkan 1 hormon, yaitu hormon timosin yang mana mengendalikan perkembangan sistem imun. Kelainan yang dialami yaitu hipoplasia, ketidaksempurnaan kelenjar timus saat perkembangan hingga maka ukurannya mengempis. Hiperplasia yaitu akibat dari pembengkakan kelenjar timus pada saat perkembangan yang mana ukuran dari kelenjar timus ini membengkak. Lalu timoma yaitu tumor yang menyerang kelenjar timus. Selanjutnya yaitu ovarium yang menghasilkan 2, estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu testis menghasilkan testosteron. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.